Siapakah Soeharto yang hari ini diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Apakah layak Soeharto menjadi pahlawan nasional? Teman-teman, kita akan membahas siapa Soeharto. Apakah dia hanya sebagai presiden? Dalam video kali ini, kalian tonton sampai dengan selesai. Jangan gagal paham. Oke, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bersyukur teman-teman, hari ini melihat sesuatu yang menjadi kontroversi, yaitu gelar pahlawan kepada mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto namanya. Soeharto merupakan presiden terlama berkuasa 32 tahun. Dia melengsarkan kekuasaan pertama, yaitu Presiden Soekarno. Jadi, hari ini yang menjadi pertanyaan, layakkah Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Teman-teman, layak atau tidak layak, hari ini Prabowo Subianto telah menganugerahkan beberapa tokoh nasional yang menjadi pahlawan. Salah satunya Soeharto, Gus Dur, bahkan ada dari mertuanya SBY. SBY merupakan mertua daripada maaf teman-teman, tadi ada salah koneksi ya. Ada salah satu yang diberi gelar sebagai pahlawan nasional adalah mertua daripada SBY. SBY merupakan presiden Indonesia juga, ya kan? Jadi teman-teman, apa yang terjadi sehingga Soeharto menjadi kontroversi dalam pemberian gelar pahlawan? Karena baru hari ini dinobatkan sebagai pahlawan. Apakah dulu dia tidak layak? Teman-teman, inilah politik. Politik tak ada kebenaran. Dalam politik yang ada kepentingan. Ingat, dulu ketika Soeharto berkuasa 32 tahun, ya kan? Tidak boleh ada partai komunis. Tidak boleh ada anak-anak daripada komunis ini menjadi pegawai. Bahaya nggak? Jadi teman-teman, di sini kita lihat juga dulu pendatang warga Tionghoa atau Chinese itu tidak boleh membeli tanah di Indonesia, hanya boleh menyewa. Artinya tidak boleh ada komunis atau Chinese yang menjadi warga negara Indonesia. Ya, karena komunis ini sangat identik dengan Chinese. Jadi teman-teman, dulu ada pemberontakan G30 SPKI di mana jenderal-jenderal diculik, dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya. Kejamnya partai komunis, kejamnya komunis di Indonesia. Yang sebelum Presiden Soeharto ada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan proklamator. Ya, dia yang memproklamirkan Indonesia merdeka bersama dengan Hatta. Tapi Soekarno sangat dekat dengan orang-orang komunis. Nah, orang komunis ini yang membunuh jenderal-jenderal Indonesia dibunuh oleh komunis. Sangat dekat kepada Soekarno. Ada DNID. Maka ketika peristiwa G30 SPKI, maka Soeharto selaku Pangkostrat mengambil alih. Nah, ini kita persingkat teman-teman ya. Jadi singkat cerita, lahirlah Super Semar, tanda tangan. Istilahnya gini, dipaksa oleh Soekarno tanda tangan untuk ambil alih kekuasaan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi karena Soekarno menobatkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, artinya sebelum Soekarno meninggal berarti tidak ada yang boleh menjadi presiden, tidak ada pemilihan. Tetapi ketika G30 SPKI terjadi, Soeharto mengambil alih kekuasaan. Ya, Super Semar, surat perintah 11 Maret. Ditandatangani oleh Soekarno, presiden seumur hidup. Kenapa Soekarno mau mundur? Padahal Soekarno kan punya kekuatan juga. Nah, di sini yang jadi pertanyaan sampai hari ini. Apakah Soekarno, presiden pertama, ada kaitannya dengan tokoh-tokoh komunis? Atau kejadian jenderal-jenderal meninggal? Nah, inilah yang terjadi.
Sehingga Soekarno diusir dari istana dia, istana kepresidenan, diusir Soekarno. Tapi Soekarno tidak dijadikan tahanan. Nah, kita tidak tahu teman-teman. Mungkin kita memprediksi Soeharto sangat menghargai Soekarno, pendiri bangsa Indonesia, pendiri proklamator Indonesia. Jadi di sini kita lihat apakah setelah runtuhnya Soeharto menjadikan Indonesia atau dekat dengan komunis? Tidak. Dia sangat anti kepada komunis. Soeharto adalah presiden yang sangat anti kepada komunis. Tidak ada yang boleh menjadi pegawai anak-anak keturunan daripada komunis. Bahkan kalau ketahuan komunis, saat itu kita sangat berbahaya. Artinya Soeharto adalah presiden yang sangat anti kepada komunis. Kita ketahui komunis ini bahaya teman-teman. Anti kepada agama Islam. Dan Soeharto sangat peduli kepada Islam. Teman-teman harus ketahui, sebelum lengsernya Soeharto, Miss Indonesia, Miss yang peraga-peraga itu, Miss Universe, cewek-cewek yang goyang-goyang itu nggak boleh sama Soeharto. Kenapa? Nggak cocok dengan tradisi Indonesia. Nah, jadi kita lihat juga di sini peran Soeharto 32 tahun mengamankan Indonesia dari yang sebelumnya yang dianggap tanah Indonesia, tanah pribumi tidak boleh dimiliki oleh warga asing. Itulah Soeharto. Soeharto dikatakan dulu bapak pembangunan. Jadi kenapa setelah dia meninggal, lengsernya dia bukan karena sesuatu, tapi karena masalah ekonomi, bukan karena politik. Kalau seandainya politik, dia pasti berkuasa karena 32 tahun berkuasa. Tapi karena krisis ekonomi, makanya dia lengser. Dia diminta mundur oleh rakyat. Dan dia mundur. Berbeda dengan Presiden Jokowi. Disuruh mundur, nggak mau mundur. Jadi teman-teman, ketika problem tentang dia sesudah meninggal, dia dianggap KKN. Ya, dulu KKN karena hanya ada 3 partai. Golkar, PDIP, dan P3. Ya, dianggap seperti Mahfud MD bilang KKN terjadi karena di tubuh Golkar. Tapi sekarang semua partai KKN korupsi. Jadi hebatnya Soeharto hanya bisa KKN Golkar. Jadi teman-teman, kita tidak melihat sisi buruknya Soeharto. Bahkan sedikit sisi buruk Soeharto, karena KKN itu pun diduga sehingga Soeharto meninggal dunia dan kekuasaannya lengser. Dan saat itu ada muncullah Gus Dur bersama Megawati yang berkuasa. Maka ketika Megawati berkuasa, otomatis Soeharto tidak disukai dong. Kenapa? Karena dulu ayah Megawati dibuang dari istana, dilengserkan oleh Soeharto. Mungkin ada dendam-dendam kepada Soeharto, mungkin ya. Jadi teman-teman, disitulah tenggelamnya kepahlawanan Soeharto. Soeharto tidak dianggap lagi orang yang pernah berjasa kepada Indonesia. Hingga tiba-tiba Prabowo jadi presiden. Nah, disinilah kita lihat teman-teman, tidak ada dalam politik itu kebenaran, yang ada kepentingan. Jadi ketika Megawati berkuasa, maka yang menjadi pahlawan adalah Soekarno. Nah, karena ketika Jokowi yang masih dekat dengan Megawati menjadikan Soekarno sebagai pahlawan nasional. Jadi hari ini keluarganya Soeharto berkuasa, yaitu menantunya Presiden Prabowo. Jadi wajar dong ketika Prabowo memberi gelar kepada Soeharto. Yang jadi kontroversi, banyak yang tidak suka, banyak yang suka, tapi banyak sekali yang suka kepada Soeharto setelah melihat perkembangan sekarang, membandingkan dengan era Jokowi, membandingkan dengan era-era yang lain. Soeharto lebih baik daripada presiden yang lain. Jadi sangat layak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Ada 1-2 yang tidak setuju, itu tidak tahu. Yang pastinya dia anti komunis. Apakah yang tidak suka kepada Soeharto anti orang komunis? Kita tidak tahu teman-teman. Jadi teman-teman, dalam video kali ini kita membahas tentang Soeharto. Soeharto itu banyak jasa kepada Indonesia. 32 tahun, masa nggak ada jasa?
Ya kan? Jadi teman-teman, wajar jika politik ini tak ada kebenaran, yang ada kepentingan, tak ada kawan abadi dan tak ada lawan abadi, tak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan, semua kepentingan dalam politik, teman-teman. Jadi nanti suatu saat jika Jokowi dijadikan pahlawan, kalian jangan heran. Jokowi berpeluang menjadi pahlawan nasional Indonesia ketika Gibran atau cucunya Jokowi menjadi presiden. Jelas kan? Masalah ijazah palsunya dia, masalah ini itu tertutup. Nanti akan tertutup. Coba lihat, SBY, ada AHY, ya kan, anaknya. Hari ini apa namanya? Kakeknya AHY menjadi pahlawan. Gus Dur jadi pahlawan. Jadi ketika ada kepentingan, maka apapun bisa dilakukan. Paham di sini teman-teman? Dalam politik nggak ada kebenaran, dalam politik nggak ada teman abadi, tidak ada musuh atau lawan kawan abadi, yang ada kepentingan. Jadi kalau mau berpolitik, pakailah otak, jangan pakai hati. Paham ya? Jadi teman-teman, kita akhiri. Setuju atau tidak, Soeharto sudah jadi pahlawan nasional. Oke, semoga selanjutnya kita buat video. Jangan lupa teman-teman subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.